baru itu banyak muncul, ada perjanjian baru itu, perjanjian yang baru, ada perjanjian yang lama, perjanjian yang baru, hidup yang lama, hidup yang baru, ada kata banyak baru. Ini aja baca sama-sama apa saudaraku judulnya ini, menjadi manusia baru. Ini tema seumur hidup ini, jadi manusia baru, manusia rohani sempurna. Seperti Yesus itu tahapan kehidupan orang Kristen sebetulnya saudaraku ya. Sampai ke sana, manusia baru itu baru awal. Seperti orang baru dilahirkan, seperti bayi, harus bertumbuh jadi manusia rohani, yang bertumbuh rohaninya. Ojo awak etok melar kayak saya begini. Dulu langsing, sekarang langsung. Nyonya juga ya, kita semua sudah umur ini. Yang bertumbuh rohaninya, sampai nanti sempurna seperti Tuhan Yesus bawa naik ke surga. Kita akan belajar hari ini, ya saya tidak akan fokus bicara tentang pernikahan ya. Tapi kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita tentang menjadi ciptaan baru ya di dalam Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya. Tapi nanti saya hubungkan dengan pelajaran kita yang kita terus belajar sampai hari ini tentang Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman Allah. Kita lihat dulu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Saya permisi ya, minta minum dulu sebentar. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang ada di dalam Kristus, orang itu, ia itu akan menjadi apa saudaraku? Ciptaan baru. Ciptaan baru. Banyak saudara akan temukan di Alkitab kata baru ini. Berarti kita ini diperbarui gitu loh Mas. Kita diciptakan ulang. Dicipta kembali gitu. Memangnya ada apa? Kita harus ngerti bahwa manusia itu udah rusak, saudaraku. Ya kemarin si Gabriel sama Michelle itu ya, konseling baptisan kan, nanti mau dibaptis juga mereka sama keponakan saya dari Solo. Nanti jadinya minggu ketiga ya, karena yang di Solo bisanya ke sini minggu ketiga. Sekalian bareng-bareng. Nggak tahu Mas Yosep ini ikut dibaptis enggak ini? Sudah punya nama tapi nggak mau dibaptis-baptis ini. Apa ini? Nama baru. Ya saudaraku ya, ciptaan baru. Di dalam Tuhan Yesus kita akan belajar hari ini. Bagaimana manusia itu diciptakan kembali gitu. Cipta ulang. Kenapa? Karena manusia telah rusak. Roma 3:23, nggak usah dibuka, kemarin mereka udah belajar. Semua manusia, itu semua dikunci, telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu. Karena waktu manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bukti yang paling nyata. Manusia itu, saudaraku, dengar baik-baik. Ketika diciptakan itu tidak untuk mati, saudaraku. Serupa dan segambar dengan Allah. Taunya dari mana? Salah satu aja. Tuhan ngomong, seluruh buah dalam pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan apa? Mati. Berarti kalau tidak makan tidak akan mati. Orang manusia itu jadi mati karena mereka makan buah yang dilarang itu. Jadi manusia itu diciptakan itu menurut rupa gambar Allah, memiliki kemuliaan Allah, tidak akan mati. Tapi sejak makan itu, manusia jatuh dalam dosa, dalam kutuk dan mati. Salah satu bukti bahwa manusia itu berdosa, dengar baik-baik. Roma 6:23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa, upah itu akibat. Upah, orang kalau kerja kan dapat upah. Melakukan sesuatu dapat hasil, menghasilkan sesuatu. Orang berbuat dosa, ada hasilnya, maut. Upah dosa adalah maut, kematian maut itu, thanatos, bahasa aslinya. Jadi orang itu kalau mati, itu berarti tandanya dia berdosa. Akibat dosa kan kematian. Loh, kok mati? Berarti ini ada sebabnya. Sebabnya karena dosa. Gitu loh. Makanya perlu diciptakan kembali. Diciptakan kembali yang tidak mati lagi. Lihat, kok mati murub. Yohanes 11, ini ngulangi lagi ya,
konseling baptis tidak apa-apa sedikit nanti ini pembukaannya. Yohanes 11, 25 dan 26. Kenapa Yesus datang itu menjanjikan kepada orang yang percaya kepadanya suatu kehidupan yang baru gitu loh saudaraku ya. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal, kehidupan baru adalah kehidupan yang kekal. Yohanes 11, 25. Oh, belum saya ngomong tadi, udah 25, 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus ngomong begitu. Dan dia buktikan, dia mati bangkit, hidup dan tidak mati lagi, naik ke surga. Terus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. manusia mana pernah ngomong seperti ini? Nabi mana pernah ngomong seperti ini? Barang siapa percaya kepadaku, Musa aja enggak pernah ngomong begini. Ibrahim saja enggak pernah berani ngomong seperti ini. Hanya Yesus Kristus, Yesus Al-Masih berani katakan, barang siapa percaya kepadaku. Dikatakan apa? Ia akan hidup walaupun Ia sudah mati. sudah mati. Sudah duluan mana berarti? Ia akan hidup. Akan sama sudah itu duluan mana? Sudah. Berarti mati dulu. Akan hidup. Kalau percaya kepadaku, walaupun mati, nanti hidup lagi gitu loh. Ini kan ciptaan baru. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Terus, ayat 26-nya. Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya kepadaku, yang masih hidup, yang percaya kepadaku, dijanjikan apa? tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Lupa banyak orang yang percaya Yesus mati. Ya mati, tapi selama-lamanya. Nah itu apa? Nanti kita akan ini hidup kekal itu. Ya sampai situ. Jadi kita akan belajar hari ini tentang Kristus sebagai firman kehidupan baru. Nah gitu saudara ya, firman kehidupan baru. Kita sudah belajar selama ini Tuhan Yesus itu sebagai sang firman. Yang diajarkan Rasul Yohanes, yang minggu lalu yang diajarkan siapa? Jangan lupa, Rasul Paulus ya. Paulus di sini. Ya kan? Rasul Yohanes pelan-pelan diulangi sedikit-dikit. Rasul Yohanes mengajarkan menyebut Yesus sebagai sang firman itu sebagai firman apa? Jangan lupa. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Yohanes 1 ayat 1 2 3 4 itu loh ya. Sebagai firman hidup. Sang firman hidup, masuk lali. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2, biar ingat. Ini Rasul Yohanes menyebut Yesus itu adalah dalam waktu datang ke dunia, memperkenalkan ini loh, sebagai saksi, ngalami perjumpaan dengan Yesus, hidup para rasul itu hidup bergaul dengan Yesus. Mereka menerima ajaran-ajaran dari Yesus, pengurapan dari Tuhan Yesus, dan diutus pergilah segala bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Oke, dikatakan ayat 1 dan 2, silakan dibaca. Ayo, masih training loh, 1 Yohanes 1, betul tadi 1 Yohanes 1 ayat 2. LCD-nya masih training, masih pelajaran. Ayo. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tentang apa saudaraku? Firman hidup. Yang kami lihat, kami dengar, kami raba tentang firman. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Terus ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi hidup kekal, sang firman hidup ini kekal bersama Bapa, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Datang ke dunia yang kita akan rayakan Natal 25 nanti ini. Puji Tuhan, ini firman hidup. Katakan firman hidup 1 2 3. Firman hidup. Yesus itu firman hidup yang bersama Bapa datang ke dunia, dinyatakan kepada kami, mereka jadi saksi. Dan mereka memberitakan apa yang mereka alami dengan sang firman yang hidup ini. Minggu lalu kita belajar Rasul Paulus menyebut Yesus itu sebagai apa? Firman iman, Roma 10. Roma 10 ayat berapa itu? 8. Ayat 8. Roma agak cepat. Roma 10 8. Ya. Tetapi apakah katanya? Katanya ini, firman itu dekat mungkin kepadamu. harus dari ayat 6 ya, 6, 8.
678, biar tahu yang dimaksud firman itu Yesus Kristus. Roma 10 ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Terus 7, naik ke sorga, siapa yang bawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Terus tetapi 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Nah, yang dimaksud Yesus turun dari sorga, dibawa naik dari jurang maut, itu adalah bicara Yesus Kristus. Tapi itu adalah apa? Itu kan kita sudah belajar minggu lalu ya, bagaimana Musa, ini kan mencuplik dari kitab Ulangan, kitab Taurat. Musa mengatakan perintah dari Tuhan itu tidak jauh, firman Tuhan itu tidak jauh. Sehingga kamu berkata, siapa akan naik ke langit membawanya turun supaya kami dengar dan kami lakukan. Siapa akan ke seberang laut mengambilnya untuk kami dengar dan kami lakukan. Tapi firman itu tidak jauh, ya kan, sama gitu. Firman itu dekat kepadamu, yaitu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Yang dimaksud ini siapa, saudaraku? Firman itu dekat, firman itu tidak jauh. Itu siapa yang dimaksud? Tuhan tadi kan siapa naik ke surga bawa Yesus turun, siapa yang ke jurang maut bawa Kristus naik. Firman itu dekat, tidak jauh, tidak sampai di langit sana, tidak sampai di jurang maut. Dekat, di dalam hatimu, di dalam mulutmu. Ya, yang dimaksud Tuhan Yesus itu tidak jauh sebagai sang firman. Firman itu ada dalam hatimu, ada di dalam mulutmu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah ini saudaraku bedanya, saudaraku. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Ya, agama tidak menyelamatkan, saudaraku. Agama Kristen pun tidak menyelamatkan, dengar baik-baik. Walaupun KTP-mu Kristen, kalau hidupmu tidak Kristen. Kristen itu artinya apa, saudaraku? Pengikut Kristus. Kalau tidak ada Kristus dalam hidupmu, tidak ada dalam hatimu, tidak ada dalam mulutmu, saudaraku. Nanti yang masuk surga KTP-nya saja. Kok masuk surga? Iya, KTP-nya Kristen, pengikut Kristus. Orangnya enggak, gitu loh, saudaraku. Pendeta pun tidak jamin. Agama tidak menyelamatkan, agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Pendeta juga tidak menyelamatkan, tidak menjamin keselamatan. Anda jadi pengurus gereja, pelayan gereja, pemain musik, song leader, singer pun tidak menjamin keselamatan. Rajin ke gereja pun tidak menjamin keselamatan. Ibadah tidak menjamin keselamatan, jangan salah. Yang menjamin keselamatan, kita akan belajar hari ini. Bagaimana ada Kristus, firman itu ada dalam hati dan mulut kita. Itu firman iman, itulah iman. Nah kita lihat minggu lalu, sambil ngulang sedikit ya. Ayat 9-nya, ini loh, iman dalam hati dan mulut itu seperti ini, ayat 9 dan 10. Ini dasarnya kekristenan, saudaraku. Coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi mulut ini mengaku ya, terus hati ini percaya. Mulutnya ngaku apa, saudaraku? Yesus adalah Tuhan. Terus hatinya percaya. Percaya apa, saudaraku? Bahwa Allah telah membangkitkan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Hatinya punya iman, percaya ada kebangkitan gitu. Ada kehidupan yang baru. Kebangkitan itu bicara kehidupan yang baru. Yang mati bangkit, ada hidup baru. Allah membangkitkan Kristus. Firman yang jadi manusia, mati sebagai manusia. Ya, nanti tanya Gabriel sama Michelle kemarin udah diajar. Wah sekarang jadi ngerti. Kok kaget saya ngomong. Tiba-tiba kok gini. Jangan kaget ya. Kenapa? Ini banyak ditanya teman-teman gitu. Tak kasih tugas mereka. Sambil saya makan kan diajak. Jadi saudara boleh ngundang saya ya. Ngobrol-ngobrol. Kemarin asik nggak Ren? Asik ya. Ke kafe kita ya. Sampai mau cari kafe yang sepi nggak ada. Rame juga. Gak apa-apa, sekalian belajar konsentrasi, sharing-sharing di situ. Ya, saya agak terlambat datangnya, mereka udah makan, terus saya makan, Nyonya ngajak sharing-sharing Pak Reni sendiri, anak-anak ini mau saja konseling baptisan. Terus makanannya datang, saya lagi ngomong, udah tak kasih tugas, tak kasih ayat, termasuk ini kan ayat Yesus mati itu kenapa? Apa yang terjadi waktu Yesus mati? Ya kan mati sebagai manusia gitu. Suruh kasih ayat banyak sama Gabriel, belajar dulu sana, saya makan. Nasi goreng spesial. Saya makan, mereka belajar sampai makan habis, ayo balik sini. Apa yang kamu cerita gini-gini.
Luar biasa ya. Ya inilah, kenapa Kristen itu dasarnya tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus itu jadi dasarnya iman. Ini adalah bukti. Jadi Kristen itu bukti. Katakan bukti, 1, 2, 3. Bukti. Semua agama ngajar, nanti akan ada kebangkitan, nanti akan masuk. Buktinya apa? Kalau kita punya bukti, buktinya apa? Bahwa orang mati akan bangkit. Bahwa orang mati bangkit di dalam Yesus akan masuk surga. Buktinya apa? Buktinya siapa? Siapa buktinya? Tuhan Yesus. Terbukti. Yang lain, maaf bukan menghina, silakan ngomong apapun, buktikan. Kami punya bukti Yesus Kristus bangkit. Kemarin udah belajar, berani ngomong enggak? Grogi. Kenapa Yesus harus mati sebagai manusia? Masih ingat enggak kemarin? Itu baru dengar pertama mungkin, kalau sampai dia, nanti aku mau sekolah teologi ya Mbak Reni yang ngomong ya, saking senengnya belajar, nanti aku mau jadi pendeta ya, wah saking semangat, gak apa-apa. Saking senengnya belajar, dengar. Tahu enggak saudaraku, Yesus itu kan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Yesus itu adalah firman yang keluar dari Allah jadi manusia, jadi daging. Ya. Sark egeneto bahasa Yunaninya. Keotheos and sark egeneto, dan keologos dan sang firman, sark daging, ya, and sark egeneto, dalam, itu dalam daging, egeneto itu menjadi, ya. Jadi menjadi di dalam daging, gitu loh. Ya diterjemahkan firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Dan ketika menjadi daging atau manusia, Yesus itu mati dalam keadaan sebagai manusia mati, gitu loh, kira-kira begitu. Karena saudara perlu belajar gini, ketika manusia mati, apa yang terjadi dengan manusia yang mati, saudaraku? Kita belajar tentang mati dan hidup, ini nanti ada hubungannya dengan pernikahan. Apalagi pernikahan pemberkatan ulang. Dulu mati kan, bener enggak? Kehidupanmu, rumah tanggamu. Mungkin yang lain perlu dengar baik-baik juga. Anda mungkin merasa rumah tanggamu baik-baik saja, hidupmu baik-baik saja. Coba renungkan. Mungkin kayak sepertinya hidup, tapi nggak punya harapan. Orang nggak punya harapan itu orang yang mati. Nggak ada gairah, nggak ada kehidupan di dalam rumah tangga, hamper. Sampai Anda perlu Yesus. Bukti, bangkit, hidup, mati dan bangkit. Yesus mengalami kematian sebagai manusia. Supaya apa, saudara? Supaya bisa menyelamatkan manusia. Saudara tahu enggak, waktu manusia mati, sudah sering saya ajarkan ya, manusia kalau mati kemana, saudaraku? Udah pernah belajar kan? Ketika manusia mati, manusia itu terdiri dari apa sih? Yang paling sederhana ada 2, dikotomi. Ada trikotomi, dikotomi, kita belajar dikotomi paling sederhana dulu aja, 2. Ada daging tubuhnya, ada di dalamnya, apa cuma daging saja? Di dalamnya ada roh atau nyawa. Ketika mati, yang ditanam di tanah, dipendem dikubur itu apanya, saudaraku? Rohnya dikubur, yang dikubur apanya? Tubuhnya, dagingnya. Roh, nyawanya kemana? Pernah mikir enggak? Nyawanya, hidupnya kemana? Masih ingat enggak? Gabriel sama Michael. Kalau laki Michael, perempuan Michelle. Kemana ruhnya? Kemana nyawanya? Kemana saudaraku? Hades, pinter. Hadis, Hades. Alam maut, alam kematian. Ada alam, ini alam kehidupan ditinggal. Dunia kehidupan ditinggal masuk dunia kematian. Tubuhnya tetap di sini kan. Yang masuk di sana bukan tubuhnya di kuburan. Yang masuk ke dunia kematian adalah ruhnya, nyawanya. Ngapain di sana? Rohnya manusia di sana ngapain? Masih ingat? Penjara. Di penjara. Terpenjara. Oh, kalau saya buka ayatnya banyak, tanya mereka. Sekolah teologi ya, gak apa-apa. Sambil saya bimbing nanti. Habis belajar itu seneng. Nanti saya mau jadi hamba Tuhan pendeta. Sekolah teologi ya Maya. Lulus no iki sekolah psikologi durung lulus. Tapi bisa double. Saya dulu kuliah 2 juga, nggak apa-apa. Bisa kok. Saya dulu kuliah 2, jadi malam ngambil komputer, pagi dihukum saya. Sekolah komputer saya, Stikom. Paginya saya di UNER, internasional ya, puji Tuhan.
Nyasarnya jadi pendeta, nggak apa-apa. Panggilan Tuhan. Ya kan, di penjara. Di dalam dunia kematian. Nah, Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, buka aja, Ibrani 2. Kemarin ya, 14. Supaya ini, saudaraku. Nanti saya akan jelas, Ibrani 2, ayat 14. Baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya anak-anak itu saudara dan saya ya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita anak-anak manusia ini loh. Dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Sama dengan mereka, saudara dan saya, darah dan daging ini. Dan mendapat bagian dalam keadaan mendapat mereka. bagian dalam keadaan mereka. Makanya Yesus Kristus firman jadi manusia, kenapa bisa lapar, bisa haus, bisa berdarah. Ya kan kita lihat filmnya kan pakai mahkota duri, diajar, itu keluar darah, ya seperti kita. Ya, kenapa mendapat bagian sama seperti kita, mendapat bagian dalam keadaan kita? Supaya oleh kematiannya. Oleh kematian sebagai manusia ini, dalam keadaan sebagai manusia, ia memusnahkan dia. Iya, Yesus memusnahkan iblis. Yaitu iblis. Oh, belum ya, memusnahkan dia. Keburu-buru. Dia itu siapa? Yaitu iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Berkuasa atas dunia orang mati tadi loh, saudaraku. Jadi waktu orang mati, tubuhnya dikubur, ruhnya, nyawanya masuk ke dunia orang mati. Di situ ketemu iblis, masuk penjara. Daftar 1, 2, 3. Lah Yesus mati juga seperti itu. Ketika tubuhnya dalam kubur kan 3 hari kan bangkit. Rohnya waktu mati saat itu juga keluar masuk ke dalam dunia orang mati. Tapi bukan di penjara, tetapi untuk apa? Memusnahkan iblis. Sebenarnya terjemahan memusnahkan kurang tepat, demolis apa? Melenyapkan pekerjaan iblis di situ. Pergi kamu. Makanya sebelum naik ke surga Yesus ngomong segala kuasa telah diberikan kepadaku, termasuk kuasa dunia orang mati. Makanya Yesus pernah berjanji kepada orang yang disalib di sebelah kanannya. Yesus waktu dia ngomong penjahat yang bertobat, makanya saya katakan tidak peduli masa lalumu, yang penting masa sekarang. Amin saudaraku, katakan yang penting masa sekarang. 1, 2, 3. Penjahat ini disalib saudaraku, kanan kirinya Tuhan Yesus. Orang yang disalib pada waktu itu adalah hukuman yang paling berat. Bahkan Alkitab memberikan suatu kesimpulan. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Terkutuk memang, mati secara terkutuk. Ya, kan tergantung di antara langit dan bumi. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Dan orang-orang yang waktu itu disalib itu adalah hukuman yang paling berat. Mereka pembunuh, perampok, segala macam dosa kejahatan yang mengerikan banget. Pemerkosa segala macam lah, segala dosa-dosa yang kejahatan yang berat banget dihukum, disalib. Dan Yesus menerima hukuman yang mengalami hukuman yang sama seperti itu. Padahal dia tidak berdosa, tidak berbuat salah, hanya karena orang Yahudi iri. Dan memang itu dalam rencana Tuhan, memang untuk mati menebus dosa. Dan waktu mati dalam keadaan seperti itu, ada penjahat yang bertobat. Dia ngomong apa? Yesus, apabila engkau datang sebagai raja. Lu kan mau mati, sudah tele-tele dari kayu salib, tapi dia percaya. Ini nanti akan bangkit. Kan datang kan berarti nanti hidup lagi, akan bangkit sebagai raja. Ingatlah akan aku. Kan kita sering baca ceritanya. Lalu Yesus ngomong apa saudaraku? Di Matius berapa itu? Lukas itu ya. 21 atau 22 itu. Yesus ngomong apa? Berjanji apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Karena waktu Yesus masuk ke dunia orang mati, rohnya, nyawa, hidup, rohnya masuk ke dunia orang mati. Itu di 1 Korintus 3, 18, 19 bisa baca sendiri. Masuk ke situ, saudara, membebaskan orang yang terpenjara tadi. Dibebaskan, dibawa kemana, saudaraku? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus, dibawa ke Firdaus. Jadi dengar baik-baik, tadi Yesus sudah berjanji, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Akan hidup, dibawa kemana? Ke Firdaus. Jadi dengar baik-baik, orang-orang yang kita kasih, orang kita kenal, ada di dalam Yesus, ciptaan baru. Dibawa ke Firdaus.
Luar biasa, saudara. Inilah kehidupan yang baru itu. Kemudian apa? Yesus melepaskan bawa ke Firdaus. Lah kita akan lihat sekarang kembali ke sekarang kita akan melihat ini. Saya belum masuk intinya. Ini baru pembukaan. Oke, cepat aja deh. Di dalam 1 Petrus pasal 1, saya akan tunjukkan tentang kehidupan yang baru melalui kebangkitan Yesus. Supaya saudara yang percaya Yesus, saudara menerima janji Tuhan ini, mengimani dalam hidup Anda, firman itu kan di dalam hati, di mulut. Tentang kebangkitan Yesus, diakui percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus bangkit dari kematian, membebaskan, memberikan hidup yang baru. Kita lihat ayatnya 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Allah itu kita sebut Bapa. Dia juga Bapanya Tuhan Yesus. Bapa di dalam Alkitab itu artinya sumber. Katakan sumber, 1, 2, 3, sumber. Kayak bapak rumah tangga, ya sumber. Jadi sumbernya. Seperti saya kan dalam rumah sebagai sumber penghasilan ya dalam keluarga. Ya, sumber yang bimbing sebagai sumber, kepala, pemimpin, imam, sumbernya. Dan Allah ini adalah Bapa dari Tuhan Yesus sebagai sumber. Keluarnya Yesus sebagai sang firman. Saya sebut Bapa, itu jangan bingung ya. Dan kita bisa nyebut Bapa karena Yesus juga. Karena kita percaya Yesus, kita dijadikan anaknya. Kita juga manggil Bapa gitu loh. Tapi memang agak beda, lain kali kita belajar. Kalau Yesus itu sebagai anak yang keluar dari Bapa, kita jadi anak karena diangkat. Nah ini beda saudara ya. Diberi kuasa, diberi otoritas, dijadikan anaknya. Ya ini yang kita belajar, kita jadi anak-anak Allah karena ada apa yang Yesus kerjakan melalui kebangkitannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena apa saudaraku? Rahmatnya yang besar, tadi kita nyanyi kan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kasihnya itu memulihkan saudaraku. Saya senang dengan lagu yang itu ya. Kasih Tuhan memulihkan. Mas Mesak sama Mbak Reni bisa pulih karena apa? Ya, ada kasih kan, kasih dari Tuhan. Ya kan? Kemarin belajar, sudah banyak kita berikan bimbingan. Jadi Mas Mesak sama Mbak Reni ini dengar baik-baik saudaraku, terus tidak ujuk-ujuk langsung ya pemberkatan ulang, didoakan. Enggak, tanya mereka, berapa kali datang ke tempat saya, kadang saya terlambat dari Mojokerto ke Surabaya kan, biar tidak jauh-jauh. Harus nunggu saya, pernah belum datang muter-muter dulu, baru datang konseling untuk dapat bimbingan. Di Kristen itu memang enggak sekedar nikah, saudara. Yang paling lama, Sri mana Sri? Oh bantu-bantu di luar. Ya. Kamu lama enggak Dennis dulu? Konseling sama saya, bimbingan pernikahan. Lama ya? Itu saya sengaja, saudara. Tak lama-lamain ini. Biar mantep enggak kamu, nanti Mas juga lebih lama, 1 tahun mungkin. Karena saya enggak mau nikah itu main-main gitu loh. Bukan saya saja, Tuhan enggak mau. Ini rencana Tuhan, menikah dipersatukan oleh Tuhan. Kamu 6 bulan ya dulu ya? Oh ya 6 bulan, lebih malah ya? Oh kurang lebih lupa dia. Karena memang ada corona juga waktu itu COVID ya, alasan saya ambil tak lama-lamain seling lagi. Biar mantep, kamu siap gak kamu? Sampai tak takut-takutin dikit-dikit. Mas juga ini lebih lama kayaknya nanti. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu rahmatnya besar, kasihnya memulihkan. Jadi kalau ada istilah Tuhan mengasihi Anda, saudaraku, itu artinya bukan sekedar Anda diberi perasaan cinta, disayang seperti apa ya, enggak. Ada yang Tuhan lakukan. Kasih di dalam Kristen itu suatu yang nyata, saudaraku. Bukan sekedar perasaan. Kita sudah, kalau buka banyak ayat terlalu banyak ya saudaraku ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa wujud kasih Allah? Maka dia, ayat hafalan, Yohanes 3:16, nanti saya mau nggalakkan ayat hafal ayat Alkitab. Ini Gabriel ini ayat hafal 30 ayat ya. Luar biasa ini. Saya gara-gara denger gitu,
Wah, saya pendeta nggak boleh kalah juga ya, harus hafal ayat. Saya ngapalin bahasa Yunani malah. Termotivasi, puji Tuhan 30 ayat hafal loh saudaraku. Ayo Yohanes 3:16. Gak usah dibuka, gak usah buka, sudah ayat hafalan. Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka sehingga dia telah mengaruniakan. Mengaruniakan itu apa? Memberikan gitu loh, biar nak bingung. Memberikan, mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Firman yang jadi manusia. Anak itu bukan Allah kawin sama siapa. Ora. Stres ngomong gak mudeng. Tuhan itu enggak punya istri. Itu karena keluar dari Allah disebut anak. Firman yang keluar dari Allah jadi manusia disebut Yohanes 1:14. Kemuliaan sebagai anak Allah. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya barang siapa yang percaya kepadanya, Yesus Kristus ini tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hafalan itu. Berarti apa, saudaraku? Kasih Allah itu nyata gitu loh. Ada apa? Ada yang diberikan. Kasih itu memberi, saudaraku. Katakan memberi, 1, 2, 3. Memberi. Begitu besar kasih Allah memberi. Kalau Anda ngomong kasih tapi tidak memberi, bukan kasih. Saya ngajarin anak muda di sini kan, kalau ada orang ngomong I love you, tapi pelit sama kamu, ojo percaya. Ngomong I love you, bakso aja enggak pernah belikan ya toh. Pak Hari, dulu belikan apa samanya? Sering belikan apa? Oh, dia yang memberikan. Oh, sama saya juga, Pak. Ngakal Pak Hari ini. Nilam, Mas Immanuel ngasihin kamu apa aja? Memberikan apa aja? Cinta. Kok gelem cinta tok, kecut. Gak, itu bukti nyata apa? Ngasih apa sama kamu kira-kira? Banyak. Ya salah satu. Belikan handphone. Loh, atau minyak. Ya juragan minyak. Saiki lah. Maaf saudaraku, kalau ada orang ngomong cinta kepada Anda tapi tidak pernah beri apa-apa kepada Anda, ini bukan matre ya, sorry, bukan. Ngomong kosong. Itu buktinya diberikan HP ya kan? Wah, itu jangan ngalih sih, itu kono kayak apa kon? Oh banyak Pak, tambah akeh iki. Mas Yuke sampai biasanya sering ngasih saya, saudaraku. Saya dibelikan HP sekarang enggak pernah larinya ke sana. Cintanya sudah berubah dari bapak gembalanya ke ada sasarannya. Wis. Nasibku lapor, yang kenalkan saya loh, saudaraku. Tahu gitu enggak tak kenalkan dulu. Yang deketkan saya. Hah? Wah, musim yang baru. Pinter ya ngomongnya. Ya enggak apa-apa, bercanda. Kasih itu memberi, 1, 2, 3 katakan. Kasih itu memberi, coba ingat baik-baik. Dan itu dimulai dari Allah, memberi. Yesus Kristus. Sebagai, berkat keselamatan. Supaya kamu tidak binasa. Lah kita belajar tidak binasanya seperti ini. Terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar, kasih yang besar tadi, supaya kita tidak binasa, yaitu dengan cara apa? Ini caranya gitu saudaraku, dengan melahirkan kita kembali. Dijadikan ciptaan baru, dilahirkan kembali. Orang Kristen harus punya 2 kelahiran. KTP-nya harus 2, tapi bukan bajak. Pertama KTP di dunia ini. Saudara kakak itu kan ada di kakak ya, KTP kakak sekarang jadi satu kan nomornya sama. Namanya Hari Saputra. Orang tuanya siapa di situ namanya? Ibunya Suwati. Itu KTP di dunia, ada yang dilahirkan oleh Ibu Suwati. Siapa? Suwati ya? Ya benar. Ya. Kalau di bank kan tanya nama ibu kandung, karena yang melahirkan bukan bapaknya, ibunya. Dari situlah Anda dilahirkan. KTP Anda tercatat di situ, itu KTP di dunia, dilahirkan. Dilahirkan kembali itu apakah kita harus masuk ke rahimnya ibu kita, dilahirkan kembali seperti pertanyaan Nikodemus? Tidak, kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3. Itu pikiran duniawi, pikiran daging. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, Mas Hari adalah daging atau tubuh. Dilahirkan dari ibunya yang daging juga. Tetapi apa yang dilahirkan roh, kata Tuhan Yesus, adalah roh. Berarti yang dimaksud kelahiran kembali, baca sendiri Yohanes 3 itu ya, panjang. Ayat 5 itu. Berarti yang dimaksudkan dilahirkan kembali adalah bahwa saudara dan saya, kita semua ini dilahirkan secara
roh. Secara daging sudah, kita sudah punya daging, kita tidak perlu dilahirkan lagi dagingnya. Tapi perlu dilahirkan kembali secara roh. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, yang dilahirkan roh adalah roh. Yohanes 1 ayat 13 katakan, yang dimaksud dilahirkan secara roh itu adalah dilahirkan sendiri oleh Allah. Yohanes 1 ayat 13. Nanti kembali ke sini ya. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari... 12 dulu biar ngerti, ini siapa? Orang-orang ini siapa? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya... Menerima Yesus. Diberinya kuasa... Diberi Tuhan Yesus kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menerima kuasa, supaya jadi anak-anak Allah. Ya, jadi kuasa yang memberikan ini siapa, saudaraku? Tuhan diberinya kuasa. Yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya, nama Yesus. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan dari darah atau daging. Kalau kita jadi anak-anak Allah, disebut anak-anak Allah bukan secara daging. Secara daging anaknya Ibu Suwati. Bapak Sutrisno. Bapak ibunya masing-masing secara daging. Tetapi Anda adalah anak-anak Allah karena Anda bukan dilahirkan secara daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa yang melahirkan kita? Siapa kalau gitu? Baca ayat ini dong. Gak pandai ngomong loh, ini Alkitab loh yang ngomong. Siapa yang melahirkan saudara dan saya melahirkan kita kembali? Siapa? Iki lho, ini lho. Siapa? Melainkan dari Allah. Makanya disebut anak-anak. Allah, bapakmu itu Allah, yang melahirkan engkau Allah. Secara rohani, betul. Amin, saudaraku. Ini loh yang terjadi, dilahirkan kembali. Dilahirkan bukan secara daging, bukan keinginan laki-laki dan perempuan secara biologis, tapi dilahirkan dari ektuseu, dari Allah. Bahasa Yunani ektuseu, dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah, makanya sebut anak-anak Allah, gitu loh saudaraku ya. Lah kita kembali ke, saya tutup ini, 1 Petrus tadi pasal 1 ayat 3-nya ya, terpujilah karena Allah ini melahirkan kita kembali, ini loh hubungannya dengan ayat ini saudaraku. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi bentuk wujud kasih Allah untuk menyelamatkan kita supaya tidak binasa. Ini bukan sekedar kowe nek percaya iki mlebu surga, walah ecek-ecek banget itu enggak. Kayak diming-iming aja, kayak diming-iming permen aja. Kok ning kono ana 72 bidadari wayu-wayu. Lah sing wedok oleh apa? Masuk 72 bidadarang ganteng-ganteng wedi rek wong wedok bojo akeh ngono. Ini maaf, ini bukan bicara secara biologis, secara daging, secara duniawi. Ini secara roh. Diselamatkan itu bukan sekedar masuk surga. Diselamatkan itu hidupnya itu diciptakan kembali. Yang lama ini menuju kebinasaan, upah dosa mati, maut. Perlu dilahirkan kembali supaya tidak lagi mengalami maut. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Hidup selama-lamanya, hidup kekal. Dengan cara apa? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali melalui apa lah ini kuncinya. Makanya kita tadi lihat iman kita itu kebangkitan Yesus. Dilahirkan kembali oleh, baca sama-sama 1, 2, 3, oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Waktu Yesus bangkit, Allah bekerja melahirkan saudara dan saya kembali. Loh kok bisa Pak? Lah ini saudaraku masa. Kalau menjelaskan terlalu panjang nanti saya buat sederhana saja. Jadi waktu Yesus mati sebagai manusia, rohnya keluar masuk ke alam dunia orang mati, membebaskan para tawanan. Banyak ayatnya itu. Kalau yang konseling baptisan sudah ngerti banyak kan. Itu saya sudah pernah khotbah di sini juga, masuk ke situ membebaskan para tawanan, dibawa masuk ke Firdaus. Ya kan? Makanya waktu Yesus mati gempa bumi, kubur-kubur terbelah, orang mati bangkit, itu awal kebangkitan. Itu dibawa ya masuk ke Firdaus. Itu disebut nanti kita akan seperti itu. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, tidak akan ngalami ini, saudaraku. Coba ini lihat lagi, Yohanes 3 yang tadi saya katakan ayat ke-5, enggak salah. Sebelum
kita buat kesimpulan nanti. Yohanes pasal 3, ini yang dikatakan tentang kelahiran kembali ya. Yohanes 3, ayat 5 dan 6 itu ya. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ayat 3 dulu, ini penjelasan Tuhan Yesus. Ayat 3-nya dulu, ayat 3 dulu. Yesus menjawab. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Baik-baik. Jika orang tidak dilahirkan kembali, enggak peduli agamamu apa, enggak peduli sehebat apapun engkau, enggak peduli sehebat ibadahmu, sehebat amalmu, enggak peduli apapun. Ini Yesus sendiri yang ngomong, Yesus Al-Masih sendiri yang ngomong. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Lihat aja enggak, apalagi masuk. Enggak akan melihat kerajaan Allah. Ayat 5 lompat. Karena ayat 4-nya Nikodemus tanya, gimana caranya lahirkan kembali? Saya tadi ngomong, apakah masuk remi bunda? Yesus ngomong apa? Jawab Yesus. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang itu harus dilahirkan kembali supaya masuk kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dari air dan roh. Air itu bicara baptisan. Ini sekalian nambahi pelajaran konseling baptisannya ya, Gabriel sama Michelle. Air dan roh, dilahirkan kembali. Itu penjelasannya panjang. Kenapa air itu bicara kelahiran kembali di dalam Yesus. Ketika kita dibaptis, nanti kita punya kolam baptisan di sini. Nanti, jadi waktu Anda masuk ke dalam air, Anda itu seperti mati, dikubur bersama kematian Yesus. Waktu keluar dari air, Anda seperti bangkit dalam hidup yang baru. Inilah hidup yang baru, dilahirkan dari air dan roh. Ini sakramen baptisan, itu tanda kita hidup baru. Kemudian dalam itu secara sakramennya ya saudara. Tapi yang terpenting juga secara roh. Ngalami dilahirkan secara roh. Ayat 6 dikatakan apa? Karena ayat 6 bawahnya. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan ini prinsipnya, yang dilahirkan daging adalah apa saudaraku? Daging. Tetapi dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Engkau sudah punya daging dilahirkan dari orang tuamu. Engkau perlu dilahirkan kembali, kalau enggak akan melihat kerajaan Allah. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Engkau harus bertobat. Air itu bicara baptisan, bicara pertobatan. Seperti Mbak Reni sama Mas Mesak ini. Bertobat. Ini saya sebut pertobatan ini. Bertobat karena apa? Pernah melanggar firman Tuhan, ya kan? Udah bersaksi kan? Yang saudara-saudara sini enggak usah malu. Memang udah bersaksi, kaget kita dengar kesaksian. Kendel, cerita kejadian yang dialami dosa. Oh, ini luar biasa ini. Berani banget. Anak-anakmu enggak apa-apa ta? Ya buktinya, waduh luar biasa keluarga ini. Ya, Tuhan jaga luar biasa. Bertobat, dilahirkan kembali. Bertobat itu tahu enggak arti kata bertobat? Metanoia. Itunya berbalik arah. Ya, dari arah ke sana berbalik ke sana gitu loh. Darinya menuju maut menuju kepada hidup. Dan orang yang seperti ini dilahirkan dari air, mau bertobat, itu lambang baptisan, mau dilahirkan secara roh dalam hidup yang baru. Nanti kita akan lihat secara roh, secara cepat ya. Melihat kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat 3. Tadi ya, 1 Petrus 1 ayat 3, di situ dikatakan, terpujilah yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melalui kebangkitan Yesus tadi, kita mengalami kelahiran kembali, yaitu dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dilahirkan kembali itu kan gini, saudara. Kita menerima nanti benih. Nanti kita ngelihat ayat bawahnya justru. Tapi katakan dulu, benih, 1, 2, 3, benih kehidupan. Saudara tahu enggak? Tanaman itu bisa ada pohon mangga. Saya punya mangga nih. Ya di Surabaya itu malah buahnya itu. Sampai diminta tetangga-tetangga. Di sini enggak berbuah-buah, heran saya. Terus tanaman apa lagi? Itu bisa ada tanaman itu sebelum terjadi tumbuhan atau tanaman itu harus ada apa, saudaraku? Benihnya terlebih dulu, baru ada kehidupan.
Demikian juga saudara dan saya, kalau kita mau punya hidup yang baru, jadi manusia yang ciptaan baru kan, kita kan manusia, kita ciptaan manusia. Kita adalah sebagai ciptaan itu adalah sebagai manusia. Jadi ciptaan baru itu berarti manusia yang baru. Sebelum jadi manusia yang baru, kita harus punya benih. Kalau benih yang lama, benih dari orang tua kita, benar enggak saudaraku? Ya toh? Orang tua kita sudah mati, bapak saya meninggal, Pak Ari juga ya, bapaknya meninggal. Nanti kita mati juga enggak? Mati. Itu benih dari manusia, benih orang tua kita. Sama. Lah sekarang kita perlu terima benih yang baru. Benihnya Tuhan Yesus, kita kan makanya Yesus itu firman benih, nanti di bawahnya tadi kan kita lihat nanti. Itu perlu terima benih. Supaya bisa hidup. Ini makanya melalui kebangkitan Yesus ini ada satu benih. Benih kehidupan. Katakan benih kehidupan. 1, 2, 3. Benih kehidupan. Itu saya hubungkan dengan minggu lalu kan firman iman. Ada iman di dalam hati dan mulut, yaitu Yesus. Percaya Yesus bangkit dari antara mati, mengaku Yesus Tuhan. Diselamatkan. Ada benih iman. Ada benih kehidupan. Ada kelahiran kembali. Ya. Nah kita lihat dulu sebelum, karena ini nanti kelahiran kembali itu seperti apa, ini ayat selanjutnya, kepada hidup yang penuh pengharapan segala macam lah. Tapi yang dimaksud benih itu ayat di bawahnya, saudara, memang agak lompat ini ya, ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu apa? Oleh firman Allah. Kamu itu kebablasan. Ya apa trainingnya ini? Loh, kok deket-deket Mas Yoke langsung deketi ini. Jadi keliru terus ya ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, jangan keburu-buru ulangi. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebentar, pelan-pelan ya. Tadi di 1 Petrus 1 ayat 3-nya, kita ini dilahirkan kembali. Amin ya. Oleh Allah, oleh rahmatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali. Oleh apa tadi? Melahirkan yang ayat 3-nya tadi. Masa baca ini ayat atasnya lupa. Melahirkan kita kembali oleh apa, saudaraku? Kelahiran Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik ya, ketika kita Allah melahirkan kita kembali itu dengan melalui kebangkitan Yesus Kristus di antara mati. Tapi ini mengatakan apa? Kita dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Yaitu yang kekal, hidup dan kekal. Yaitu apa? Firman Allah. Berarti Rasul Petrus ini sedang mempersamakan Yesus Kristus dengan firman Allah. Gitu loh gambarannya. Ini yang melahirkan kita kembali. Saudara dan saya perlu dilahirkan kembali. Kamu perlu dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus pada Nikodemus. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kita perlu dilahirkan kembali. Dan Allah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus tadi kan. Dan ini dijelaskan lagi, yang dimaksud kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan apa? Yang melahirkan kita kembali itu ternyata bicara tentang firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena Roma pasal 6 katakan waktu Yesus mati, coba. Sebelum kita tutup ya, ini nanti jadi penutupan Yohanes 6. Roma pasal 6. Ini loh benih kehidupan itu Roma pasal 6 Yohanes saya. Saya ini pasal hafal ya, ayatnya ini yang sering ayat 9. Ayat 8 aja mulai, ayat 8, 9. Ya, ayat 8 dan 9. Baca. Roma pasal 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus. Nah, mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dengar baik-baik, orang Kristen itu harus memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Kita juga gitu. Ayat ini nanti panjang. Singkat ceritanya, mati dengan Yesus itu artinya Yesus itu mati menebus dosa. Mati untuk menyelesaikan dosa. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Bertobat itu mati. Dibaptis itu mati. Karena dibaptis itu kan, lah ini saudaraku maaf ya beda dengan
Protestan ya. Kalau Protestan kan ya dipercik. Sebenarnya baptis itu bahasa Yunaninya baptiso. Baptiso itu masuk ke dalam air, basah sepenuhnya, tenggelam. Artinya apa? Bisa dibuka di kamus Strong Yunani. Kalau di percik ini bukan tenggelam. Makanya kenapa orang dulu dibaptis di sungai apa itu, saudara? Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Kalau baptis di mana? Kenapa enggak di perigi, di sumur atau apa? Di Sungai Yordan. Kenapa? Masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam air. Baptiso, ditenggelamkan, tenggelam, basah seluruhnya. Itu bicara apa? Tenggelam, dikubur, itu di sini ada 5-4-nya itu. Dikubur bersama kematian Yesus. Coba lihat supaya Anda lebih jelas ya. Ayat 4, nah ini 3 dan 4, cepat bacanya, 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi dibaptis, jadi Mas Gabriel, Mbak Michelle, waktu engkau nanti minggu ketiga masuk ke dalam air dibaptis, itu dibaptis dalam kematian Yesus. Apa maksudnya? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Baptisan itu baptisan kematian, dikubur. Masuk dalam air dikubur. Maaf saudara, kalau cuma diciprati dikubur enggak? Masuk dikubur. Ayat ini loh jelas. Ini ada filosofinya. Masuk dalam air dikubur bersama kematian Yesus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bangkitkan kembali dalam hidup yang baru. Saya tidak tahu dulu Mesak sama Reni yang baptis, bukan ya. Kamu udah punya surat baptis, namanya tidak saya baptis. Tapi baptis itu pengertiannya seperti ini. Saya kalau baptis konselingnya kan lama kan, Mas Gabriel sama Mbak Michelle ini. Tak ulet, ayo ajari sampai saya tidak mau dibaptis, gak ngerti apa-apa dibaptis. Di kita tidak ada baptisan bayi. Bayi tidak ngerti apa-apa. Karena dibaptis itu tanda bahwa kamu bersekutu dengan Yesus, kamu masuk dalam kematian bersama Yesus. Matinya terhadap apa? Ayat 5. Ayat 7 ini, mana tadi ya? Mati terhadap dosa. Jadi ayat berapa tadi? 4 ya? Ya. Siapa? 5 dulu. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau kita dibaptis di dalam Yesus, kita menjadi satu dengan kematiannya, nanti matinya apa? Dan hidup bersama dengan kehidupannya, kebangkitannya. Terus? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya, disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Terus? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Terus? Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, tujuannya itu loh saudaraku, supaya bebas dari dosa, hidup yang baru. Masuk di dalam persekutuan dengan kematian Yesus. Ayat 9 barulah ini. 8 ya. 8 dan 9 baru kita baca. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi waktu kita dibaptis, kita masuk, dikubur bersama kematian Yesus, seperti Yesus bangkit, kita percaya kita juga akan bangkit dengan hidup yang baru, terima benih kehidupan dari Yesus. Terus 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, apa saudaraku dikatakan? Tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Coba dengar baik-baik. Maut ini terjadi karena apa? Upah dosa adalah maut, karena ada dosa. Akibat dosa ada maut. Jadi orang itu nggak berdaya dengan kematian karena ada dosa. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa mati, kematian tidak berkuasa, tidak bisa menguasainya, berarti orang ini orang yang bagaimana, saudaraku? Tidak berdosa, suci, kudus. Dan itulah yang akan dikerjakan dalam hidup kita, benih yang baru. Mati terhadap dosa, dikubur dosanya. Ya mungkin yang habis dibaptis masih neko-neko, nyelupnya kurang lama mungkin. Gak bercanda, gak jamin. Konselingnya yang kurang lama mungkin.
Harusnya waktu mati dikubur dalam kematian Yesus, sudah dosa selesai. Coba 10-11 terakhir ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini Yesus mati untuk terhadap dosa, menyelesaikan dosa satu kali untuk selamanya, kehidupannya adalah bagi Allah. Dan kalau kita 11, demikian juga hendaknya kamu. Demikianlah hendaknya kamu. Mas Mesak enggak usah main bass ya, karena mau didoakan nanti kasihan. Yang lainnya. Saya ulangi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Saudara yang bertobat, saudara yang mau dibaptis bersama Yesus, persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, demikian juga kamu harus memandang seperti yang Yesus lakukan, mati dan bangkit, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah hidup yang baru itu. Dosanya mati. Ada benih yang baru, hidup baru. Hidup bagi Allah. Katakan hidup bagi Allah. 1, 2, 3. Hidup bagi Allah. Tapi enggak selesai dalam Kristus. Allah yang mana gitu loh. Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Allah yang diajarkan Tuhan Yesus. Allah yang diperkenalkan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa hari ini. Ada firman benih kehidupan. Hidup yang baru. Melalui Kristus Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya. Menjadi berkat bagi Mas Mesak dan Mbak Reni. Saya jadi tergerak. Tolong ambilin perjamuan di sini. 2 buat mereka. Ambilin perjamuan, roti perjamuan. Ini adalah lambang kematian Kristus. Saya minta Mbak Ani bantu nyanyi. Saya senang. Lagu Waktu Tuhan Mbak Ani ya. Mas Mesak sama Mbak Reni bisa maju.